Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Julianti, NIM C1K018021. Saya dari Program Studi Budidaya Perairan Universitas Mataram. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Budidaya Perairan Payau, di mana saya akan menjelaskan atau mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Penambahan Kalsium dan Salinitas Aklimasi terhadap Sintasan Poslarva Udang Faname, di mana jurnal yang akan saya bahas kali ini memuat beberapa bagian. Yang pertama, latar belakang; yang kedua, perlakuan; yang ketiga, parameter; dan yang keempat, hasil dan pembahasan. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Udang faname merupakan salah satu faktor perikanan yang penting saat ini, di mana udang faname memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, pertumbuhannya cepat; yang kedua, hidup pada perairan kolam sehingga dapat ditebar dengan densitas yang tinggi; yang ketiga, lebih resisten terhadap kondisi lingkungan dan penyakit; dan yang keempat, banyak digemari oleh pasar internasional. Selain itu, udang faname memiliki sifat eurihalin, di mana udang faname dapat hidup pada salinitas dengan kisaran 0,5 sampai 40 ppt. Hal ini memberi peluang dalam pengembangan komoditas di perairan daratan. Permasalahan utama yang dihadapi saat ini yaitu masih rendahnya sintasan poslarva udang faname. Walaupun telah berkembang berbagai metode aklimasi ke salinitas yang rendah, namun hal utama yang masih dipermasalahkan yaitu tingkat sintasan benih yang rendah. Oleh karena itu, vitalitas poslarva perlu ditingkatkan pada saat dilakukan aklimasi ke salinitas yang rendah. Maka untuk hal ini perlu dikembangkan teknik aklimasi yang baru. Yang kedua yaitu perlakuan. Rancangan percobaan ini menggunakan model rancangan acak lengkap, yaitu 5 perlakuan dengan 3 kali pengulangan. Perlakuan berdasarkan penambahan kalsium atau CaCO3, di mana perlakuan pertama tanpa penambahan kalsium, perlakuan kedua penambahan kalsium 50 ppm, yang ketiga perlakuan ketiga yaitu penambahan kalsium 100 ppm, yang keempat yaitu penambahan kalsium 150 ppm, dan yang kelima kontrol yaitu pada salinitas 25 ppt. Berdasarkan hasil observasi, nilai sintasan dalam penelitian pendahuluan menunjukkan poslarva faname mampu diaklimasi hingga salinitas 2 ppt. Ketika salinitas diturunkan hingga 0 ppt, penurunan sintasan terlihat nyata dengan nilai sintasan terendah pada perlakuan A. Penurunan salinitas lebih rendah dari 2 ppt menyebabkan penurunan pH serta tekanan osmotik media yang meningkatkan kondisi stres udang. Hal ini terlihat pada perlakuan A, C, dan D dengan terjadi penurunan sintasan. Energi yang didapat dari pakan artemia selama periode penurunan salinitas telah habis dipergunakan untuk aktivitas osmoregulasi dalam mempertahankan kondisi stabil tubuh. Nilai sintasan poslarva saat salinitas 0 ppt secara nyata dipengaruhi oleh perlakuan kalsium media. Penambahan kalsium sebanyak 50 ppm atau perlakuan B mampu mempertahankan sintasan poslarva tetap tinggi. Diduga perlakuan B mampu meningkatkan efisiensi kerja osmotis udang saat salinitas diturunkan hingga 0 ppt. Dalam seri percobaan selanjutnya, poslarva yang diaklimasi sampai salinitas 2 ppt menunjukkan nilai sintasan tetap tinggi. Hasil ini relatif sama dengan penelitian pendahuluan. Walaupun saat salinitas 2 ppt terjadi perubahan tekanan osmotik media, diduga besarnya beban osmotik masih belum mempengaruhi ketahanan hidup poslarva. Sebelumnya, Bray et al. Tahun 1994 menyatakan bahwa udang faname mampu hidup pada kisaran salinitas 0,5 sampai 40 ppt,
yang berarti bahwa udang Faname bisa beradaptasi hingga salinitas 0,5 ppt. Berdasarkan rangkuman nilai sintasan percobaan pendahuluan dan percobaan utama, maka penurunan salinitas bisa hingga 0 ppt dengan syarat diperlukan penambahan kalsium dalam media. Metabolisme yang terjadi relatif sama pada seluruh perlakuan kalsium. Tingkat konsumsi oksigen pada keadaan metabolisme basal menggambarkan proses metabolisme terjadi saat udang hanya mampu memanfaatkan energi untuk aktivitas-aktivitas dasar seperti osmoregulasi, kerja jantung, respirasi, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, tingkat konsumsi oksigen poslarva cenderung sama pada salinitas 2 ppt. Namun, tingkat konsumsi oksigen poslarva pada salinitas 25 ppt atau kontrol jauh lebih rendah. Dan tingkat konsumsi oksigen udang yang cenderung sama antar perlakuan A hingga D menggambarkan pemanfaatan energi untuk osmoregulasi relatif tinggi. Namun, pada salinitas 25 ppt, tingkat konsumsi oksigen lebih rendah mengindikasikan pemanfaatan energi lebih rendah dibandingkan salinitas 2 ppt. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa poslarva Faname dapat diaklimasi hingga salinitas 0 ppt dengan syarat perlu penambahan kalsium dalam media. Perlakuan optimum untuk mempertahankan sintasan poslarva tetap tinggi pada saat salinitas 0 ppt adalah penambahan kalsium 50 ppm. Sintasan poslarva relatif sama ketika diaklimasi hingga 2 ppt. Walaupun tingkat sintasan bisa mencapai 100% pada salinitas 2 ppt, namun beban osmotik lebih tinggi dibandingkan salinitas normal atau 25 ppt. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lain dalam upaya meminimalkan beban osmotik lebih tinggi yang terjadi di salinitas rendah.